Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman, masih berjumpa kembali dengan saya Roy Ceming ya. Kalau di Facebook Ceming Fatih Safir Agit. Oke, untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang kemarin cuan ya. Ya sama juga sih kita, tapi ini berkaitan dengan pengertian dari capital gain dan juga capital loss ya, dan juga di sini pentingnya adalah bagaimana sih kita menjadi spekulan ya, spekulasi di bursa efek Indonesia ya, begitu. Oke, pengertian dari capital gain ini sendiri adalah diartikan sebagai sesuatu yang dapat memungkinkan seseorang investor ya, tentunya yang mau membeli saham gitu, seorang investor untuk bisa menerima keuntungan return ya, suatu saham yang dihitung dari selisih nilai harga jual lebih besar daripada harga beli. Nanti capital loss kebalikannya saja ya. Itu pengertian dari capital gain. Jadi kita mencari keuntungan antara cara ya. Jadi nilai jualnya kita lebih besar gitu daripada kita beli ya, toko murah dol lagi larang kan mengitu. Ya wis, mas beli untung ya pasti untung kan gitu. Nah, adapun uh, perhitungannya adalah seperti di sini ya. Contohnya adalah Tuan Andi atau Tuan Kules, Tuan apalah, bahwa membeli saham partai PT Gas ya. PT Gas juga TPK ya, masuk ke TPK. Jadi terbuka sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Dia membeli saham itu Bapak Kules lah dianggapnya, dengan harga waktu beli nih dengan harga 2.250, 2.200 ya 50 ya kan gitu kan. Membelinya berapa? Membelinya 1.000 lembar. Kalau 1.000 lembar berapa lot? Ya sekarang aturannya yaitu 10 lot, karena satu lot itu 100 lembar. Satu lot itu adalah minimal pembelian nanti. Di hari yang sama ternyata saham, ya. Saham mengalami kenaikan di harga 2.340. Wah, ini cuannya ya beli. Oke, kali untung gini ya beli. Nah, karena sudah merasa cukup dari keuntungan gitu kan ya, kerja sedina lah menggawe kono enggak yang diterima, maka Tuan Kules ini langsung menjual di harga 2.340 ya, 2.340, sehingga perhitungan keuntungannya yang diterima seperti ini kan gitu kan. Contohnya ini waktu beli dia harga 2.250 kan begitu. Belinya berapa, dia 1.000 lembar atau 10 lot, yaitu 2.250 kali 1.000 lembar ya kan, kali 1.000 lembar. Ini harusnya mana spidolnya, harusnya 2.50 2.250.000 ya kan. Terus ada fee buy ya. Fee buy itu adalah ya, karena kita di dalam saham itu ada namanya broker ya, broker atau sekuritas inilah yang menangani jual beli saham kan begitu. Kita nggak langsung ujuk-ujuk bisa sendiri, pasti ada sekuritas. Kalau di Universitas Wilarodra ada namanya MNC Sekuritas ya, itu adalah broker ya. Terus ini fee-nya adalah 0,25%. Ini nanti dibahas ya. Kenapa fee-nya ada 0,25%? Itu 5.625. Total jadi Rp 2.255.625 ya, ditambahkan ya. Kenapa ditambahkan gitu kan?
Ya, kenapa ditambahkan? Karena buy. Jadi nanti kita itu bukan belinya segini loh, 1.000 lembar itu bukan segini, tapi belinya segini ditambahkan dengan fee beli kan begitu, fee buy. Allah Akbar. Mikir-mikir lagi ngisi. Ini gurih-gurih aduh, kakak aku baik dan ganggu baik. Nah, terus jual gini tadi kan sehari wah dia sudah cukup lah untuk mencari keuntungannya, dia jual ini saham di PT Gas itu yang TBK sudah terbuka, yaitu angka Rp atau 2.340 rupiah dijual semua. Ketika dia beli 1.000 lembar dia juga dijual 1.000 lembar gitu kan. Nah dia jual 1.000 lembar, perhitungannya seperti ini ya, apa sih harga jual itu dikali dia beli berapa lembar, yaitu 1.000 lembar, hasilnya 2.340.000. Ada fee buy, ada fee jual ya, atau fee sell, yaitu 0,35%. Nah lebih besar, kenapa ya, ya seperti itulah aturannya. Terus kenanya berapa? 8.190. Jadi total dia dapat 2.331.810. Ini yang dia dapatkan. Ini yang dia keluarkan gitu kan. Dia yang keluarkan dan ini yang dia dapatkan setelah dia jual itu. Ya, setelah dikurangi. Awas, kalau tadi itu ditambahkan gitu kan. Oh, ya, kalau ini dikurangi kalau B jual seperti itu. Maka dia keuntungannya adalah harga ini, harga jual, harga beli dikurangi, harga jual dikurangi harga beli, dia mendapat keuntungan 76.185. Lumayan kan begitu. Jadi dia cuma sehari dia langsung jual seperti itu. Ini adalah cara menghitung capital gain atau keuntungan ya. Capital gain adalah keuntungan. Kita ke pengertian capital loss. Capital loss itu ya sama kebalikannya dari capital gain ya, yaitu sama adalah sebuah kerugian yang diterima oleh pihak investor atas selisih harga yang jauh lebih rendah daripada harga belinya. Jadi harga jualnya itu lebih rendah daripada harga belinya. Daripada saham ini terus menurun gitu kan, dia khawatir semakin kerugiannya banyak, dia nggak apa-apa dijual aja walaupun dia mengalami kerugian, tapi tidak separah ini. Hanya prediksi ya, hanya prediksi dia bahwa ini akan terus turun gitu harga sahamnya. Jadi dia mencari kerugian yang sedikit, itu capital loss ya. Capital loss itu adalah kerugian ya, kerugian ketika harga jual itu lebih murah daripada harga belinya. Contohnya adalah Tuan Kules adalah membeli saham Astra Internasional ya, membeli saham Astra Internasional seharga 8.925 per lembar gitu kan. Terus harga jualnya gitu kan di hari yang sama nih, di hari yang sama harga jualnya itu mengalami penurunan, itu 8.775. Karena Tuan Kules ini tidak mau banyak kerugian pada dirinya, maka dia menjual sahamnya pada hari itu juga. Sama perhitungannya adalah seperti ini gitu kan, yang tadi saya jelaskan, cuma mengalami kerugian atau ya kerugian lah ya gitu ya. Jadi dia jual pada saat itu. Nah ini jadi ketika kita bermain saham juga kita ada capital gain, ada juga capital loss. Capital gain adalah keuntungan, capital loss adalah kerugian. Capital gain adalah harga jual lebih mahal daripada waktu kita beli. Kalau capital loss kebalikannya, harga jual lebih murah daripada harga waktu kita beli. Seperti itu. Sama kayak orang dagang lah begitu, nggak pasti ada ngalami. Makanya ada istilah high risk high return, low risk low return ya. Seperti ini adalah mengacu pada pola low risk low return ya gitu. Oke.
hal-hal yang wajib diketahui oleh investor ya, mengetahui keuntungan berapa, ya, keuntungan berapa deposito dana ketika berinvestasi saham di pasar modal ya. Kita kalau punya berapapun, kalau untuk pemula berapapun bisa kan gitu kan, kita beli satu lot juga nggak masalah kan begitu ya. Pada dasarnya adalah paling rendah itu adalah membeli saham satu lot berapa lembar, yaitu 100 lembar gitu kan. Bervariasi untuk harga-harga saham itu ya, ada yang murah ada yang mahal gitu kan. Kalau rokok biasanya mahal sampai puluhan ribu, bisa sampai ratusan ribu per lembar, bukan per lot ya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan pertanian agro ya, itu masuk ke agro bisnis, itu sampai ada yang 25 perak per lembar ya kan. Ya wah, berani banget lah kalau seandainya beli satu lot itu ya, adalah uang kita ya. Terus juga mengetahui satuan perdagangan saham yang disebut lot, yang tadi saya jelaskan bahwa kita harus mengetahui bahwa untuk membeli itu harus minimal satu lot adalah 100 lembar. Dulu mah 500, waktu saya masih ingat itu 500 lembar satu lot. Terus mengetahui pengenaan fee beli dan fee jual dari sekuritas. Nah, ini ada pembagian nih. Yang tadi itu adalah untuk fee reguler. Reguler itu adalah yang dilakukan oleh investor-investor konvensional. Jadi yang menginput apa ini adalah sekuritas atau broker. Jadi dikenakannya adalah ketika beli itu adalah 0,25%, ketika jual dikenakan 0,35%. Nah, ada juga fee online. Fee online ini kita sendiri yang menginput ya, yang menginput, yang memberikan transaksi, cuma ada aplikasinya dari sekuritas itu. Ya, gitu. Nah, kalau ini adalah fee ininya, fee belinya itu atau fee buy-nya itu adalah 0,15%, fee sell-nya atau fee jualnya itu adalah 0,25% ya. Seperti itu yang harus perlu diketahui oleh para investor. Terima kasih untuk pembahasan tentang capital gain dan juga capital loss. Sampai jumpa kembali ya kan gitu. Ini kan yang paling penting. Nanti kalau ketemu kita banyak ngobrol lah. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.